Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel Tutorial TV. Bersama saya Benny dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai HTML. Nah, ini sekarang kita akan membahas tentang link ya. Baik, apa sih yang disebut dengan link? Nah, teman-teman, nih saya akan tunjukkan. Link adalah komponen di dalam HTML yang fungsinya kalau diklik ya, nanti dia akan memindahkan halaman yang ada ke halaman lain gitu ya. Itu fungsi link. Contoh nih, link itu ada beberapa jenis ya. Ini ada gambar atau ada juga apa? Jadi link berupa teks, maaf, dan link berupa gambar gini ya. Contoh, saya akan tekan link JavaScript. Nah, jadi dia akan memindahkan halaman mulai dari HTML tadi ya, dari halaman HTML berpindah ke yang namanya halaman JavaScript. Oke. Dan teman-teman bisa perhatikan ini alamat ya. Ini namanya address bar. Ini menunjukkan alamat kita sekarang. Barusan kita berada di sini di html default.isp. Kemudian kalau kita pindah halaman menggunakan link JavaScript misalnya, nah, bukan cuma halamannya yang berubah, tapi juga alamat dari website kita juga berubah. Oke, jadi ini tadi link berupa teks, ada juga link berupa gambar kan saya bilang tadi. Ini misalnya saya klik logo W3 Schools ini atau logo home ini, maka dia akan menuju ke halaman home ya. Oke. Kita klik salah satunya. Nah, dan dia akan menuju halaman home. Nah, dan link ini, nah teman-teman bisa perhatikan ketika kursor diarahkan di atas sebuah link, contohnya yang ini. Teman-teman bisa lihat di ujung kiri sini ya. Di ujung kiri sini ada tulisan itu informasi mengenai halaman atau link yang akan dituju kalau kita klik. Contohnya tadi, kalau kita arahkan mouse atau kursor ke sini, nah nanti di ujung kiri bawah itu ada tulisan alamat yang dituju oleh link tersebut. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita klik ini, nanti alamatnya akan sesuai dengan yang tampil di pojok kiri bawah. Perhatikan. Nah, ya kan? Bener? Ini nih. coursw3school.com. Teman-teman bisa perhatikan di sini lagi. Nah, sama ya, coursesw3schools.com. Nah, itu cara kerja link. Sekarang kita akan belajar gimana cara bikinnya ya. Oke, di sini saya buka latihan yang kemarin aja supaya nggak terlalu nggak ngulang codingnya. Tutorial HTML ya. Oke. Di sini, nah cara bukanya kalau kita double klik ini nanti dia kebuka di browser ya. Tapi kita pengen mengedit HTML ini, makanya dibuka dengan cara klik kanan ya, kemudian open with. Nah, code editor yang digunakan apa? Kalau di sini nggak ada notepad, saya pakai notepad ya. Kalau nggak ada, choose another app, kemudian di sini more apps, cari aja notepad, atau code editor yang lain yang teman-teman gunakan. Kemudian ini nggak usah dicentang ya, karena kita bukanya sesekali aja. Biarkan dia secara default dibuka menggunakan browser yang teman-teman gunakan. Oke, klik notepad, kemudian oke. Nah, nanti coding HTML-nya akan dibuka dalam code editor notepad. Langsung saja kita akan coba menggunakan link. Oke, link ini tadi saya bilang, saya cari dulu ya. Link. Nah, dia menggunakan tag A ini singkatan dari anchor atau ancor. Tulisan ancor itu gini. Ancor, anchor ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu jangkar. Nah, oke. Kemudian tag yang digunakan nih saya copy aja. Kemudian oke, saya coba di sini. Nah, ini adalah link untuk menuju kemana? Oke, pertama ini adalah URL ya. URL itu apa? Nah, jadi ini atribut href. Href itu singkatan dari hyperlink reference ya.
Jadi rujukan yang digunakan untuk si link ini. Hyperlink itu singkatan apa? Link itu bahasa lainnya Anchor atau Anchor, atau juga disebut sebagai hyperlink ya. Kenapa disebut hyperlink? Hyper ini artinya banyak, link ini artinya sambungan. Jadi dia menyambungkan banyak sekali halaman dokumen. Nah, dokumen HTML. Nah, makanya disebut hyperlink. Oke, kemudian apa yang disebut dengan URL? URL itu singkatan dari Universal Resource Locator. Locator ya. Artinya kalau dalam bahasa Indonesianya pencari lokasi apa ya? Pencari lokasi. Lokator tuh apa sih bahasa yang lebih mudah dipahami? Oke, coba saya cari. Lokator. Nah, pencari lokasi ya, benar, pencari lokasi dari sumber daya secara universal, artinya melalui koneksi internet. Nah, jadi dengan alamat URL ini kita bisa menuju link yang ada di internet. Contoh aja lah. Kalau kita pengen link kita menuju Google, jadi kita bisa ketikkan di sini http garis miring alamat Google apa nih, https boleh ya /2 www.google.com garis miring www.google.com. Oke, link di sini kasih aja google.com gitu ya. Kita save, kemudian kita buka ini. Kalau kita klik maka nanti halamannya akan berpindah ke halaman google.com. Magic atau ajaib ya. Nggak juga sih. Ini memang cara kerja link itu seperti ini ya. Tergantung URL-nya. Oke. Tapi untuk menuju URL di internet, teman-teman harus pastikan koneksi internetnya jalan ya. Kalau nggak jalan ya nggak mungkin kebuka link Google ini atau halaman Google ini. Nah, itu jenis URL yang pertama, URL untuk alamat web di internet ya. Oke, ini saya kasih contoh aja ya. Saya kasih catatan maksudnya. Kemudian ada URL untuk alamat web localhost. Localhost itu apa? Artinya halaman website itu berada pada apa sih? Berada pada komputer kita. Nah, gitulah istilahnya. Oke, ini saya coba rapikan dulu ya. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya gini. Contohnya oke, bentar ya. Contohnya kita punya dokumen HTML lain, misalnya namanya adalah latihan2.html, ya kan? Nah, jadi kita bisa menambahkan link di sini supaya dia ketika kita klik link ini, nanti halamannya berpindah ke halaman yang latihan2.html. Kita coba ya. Oke, caranya gimana? Nah, kalau di localhost ini caranya URL-nya ini kita rubah dengan nama dan format dokumen HTML yang kita tuju. Misalnya latihan2.html ya, HTML atau HTML nggak masalah. Kemudian di sini dokumen ini terserah ya, teks yang ini terserah. Sesuaikan saja bisa latihan2.html. Artinya coba kita save dulu deh ya. Kemudian kita back ke halaman ini. Oke. Ini sudah muncul dua buah link ya, link Google yang tadi, kemudian link dokumen HTML yang barusan kita buat. Kalau kita klik dokumen latihan2.html ini, nah, dia seharusnya berpindah ke halaman ke latihan2.html, tapi kok nggak ada ya, karena file latihan2 ini harus kita bikin dulu, kan nggak ada nih di dalam folder tutorial HTML5 latihan2.html ya, nggak ada kan. Cara bikinnya supaya ada gimana? Nah, kita ini mungkin kita bisa copy aja, kita copy ini, Ctrl C Ctrl V, nah ya gitu ya, kita rubah namanya menjadi latihan2.html.
2 pertama kan, kemudian karena isinya sama kan, latihan 1 dan latihan 2 ini sama, maka kita harus rubah coding di dalamnya. Kita open with dulu notepad dan kita kasih di sini misalnya tag H1, maaf salah, heading 1 ini halaman 2 gitu aja ya, /H1. Oke, Ctrl S atau di save. Nah, kembali ke sini ya, ke latihan 1.html. Kemudian teman-teman bisa klik lagi latihan 2.html. Nah, nanti dia akan beralih ke halaman 2 dari awalnya halaman 1 ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini benar yang ditampilkan di browser ini halaman 2 ya. Nah, ini yang kita bikin tadi, tampilan dari halaman latihan 2. Oke, itu caranya teman-teman menggunakan URL yang jenis kedua ya. Jenis kedua ini dimana tadi dimana si alamat webnya itu berada pada localhost. Kemudian ada lagi URL jenis ketiga. Ini digunakan untuk download file teman-teman. Contohnya file PDF, file gambar, file video, musik, audio ya. Nah, itu gunanya URL. Nih contoh, saya kasih contoh teman-teman. Pernah ini ya, coba ya saya kasih contoh download Android Studio contoh ya. Oke, nah ini ada sebuah link. Jadi link itu fungsinya ada 3 tadi ya yang sudah kita bahas. Salah satunya adalah untuk mendownload file. Nah, ini adalah sebuah link yang kalau saya klik nanti akan muncul jendela. Oke, bukan ini ya. Ini cuma agreement aja. Muncul jendela download ini. Jadi dia otomatis mendownload file hanya dengan menggunakan link. Gitu ya. Maksud saya tuh seperti itu. Jadi dengan link kita bisa mendownload file dari internet. Cara bikinnya gimana? Cara bikin link untuk mendownload file. Oke, saya kasih contoh. Misalkan teman-teman punya sebuah dokumen yang ingin dibagikan pada internet, pada web teman-teman. Contohnya saya cari dulu ya, dokumen PDF ada nggak ya? Atau ini aja ya, atau nih, ini yang punya rekan yang juga menggunakan PC ini. Oke, saya copy dan saya taruh kemana? Ke tutorial tadi ya, dokumen, kemudian tutorial 5. Nah, di sini ya. Di sini. Nah, kita pengen bikin link untuk mendownload RAR yang namanya ahmad_rizalnaldi_uts.rar. Caranya gimana? Link untuk download file. Oke. Kemudian di sini saya copy saja. Ctrl C, Ctrl V. Ini, nah, URL-nya adalah nama dan ekstensi dari file ini. Namanya kan Ahmad Rizalnaldi, ekstensinya .rar, ekstensi atau format filenya .rar ya. Ctrl C, saya copy aja ya. Saya nggak mau banyak nggak mau banyak ngetik. Ctrl V. Di sini teman-teman bisa bilang download file atau apa aja lah ya, Ahmad download file gitu aja. Oke, saya save dan nanti kalau kita refresh ini muncul file baru. Coba kalau kita klik, nah jadi dia langsung si browser akan langsung mendownload file yang kita sematkan pada link ini gitu ya, paham ya? Nah, ini adalah file yang tadi di-download. Nah, itu adalah 3 jenis link yang teman-teman bisa gunakan. Tapi ada lagi nih link yang cukup bermanfaat ya. Contoh saya kasih lihat di sini ada Wikipedia tentang HTML. Kemudian nih teman-teman bisa lihat nih. Ini ada link beberapa link ya.
Coba lihat, kalau saya klik misalnya HTML5, perhatikan apa yang terjadi pada tampilan ini. Seharusnya dia akan scroll ke bawah ya. Nah, dia akan scroll ke bawah nih. Tampilan link HTML5-nya ada di bawah sini, ada di sini, tapi konten dari linknya ada di bawah sini HTML5 ini. Nah, itu gimana cara kerjanya, ya kan? Karena link dalam bukan metode ya, link bentuk seperti ini pun ada gunanya ketika kita mengoding sebuah website supaya dia langsung menuju konten yang diinginkan tanpa user men-scroll lagi ya. Secara otomatis dia berpindah ke konten yang ada. Nah, caranya gimana? Oke, sebenarnya di sini sudah ada ya di halaman web ini. Oke, coba kita lihat. Oke, sebentar. Ada nggak? Oke, nggak ada ya. Nggak ada di sini, tapi harusnya saya bisa kasih contoh ya. Oke, di latihan ini teman-teman bisa saya kasih baru ya, sama dengan link menuju ID tertentu. Kita lihat contohnya gimana. Oke, misalnya tulisan ini adalah, nah, cara menujunya adalah ini konten gitu ya. Oke, baca konten misalnya, ini bebas ya. Oke, ini saya kasih misalnya BR sebanyak sekian kali, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, saya copy, saya paste lagi di sini. Ada 20 BR, kemudian di sini ada tulisan, saya kasih tulisan terserah ya, nggak mesti persis. Oke, ini tulisannya. Kemudian saya save dulu. Teman-teman bisa perhatikan, oh ini masih kurang scrollnya ya. Oke, ini saya copy 2 kali lagi deh, paste, save, kemudian saya refresh. Nah, ini ada ada tombol scroll di sini, dan di bawah sini ada teks yang akan kita tuju menggunakan link baca konten ini. Nah, tapi kalau yang ini kita klik ya nggak ada apa-apa ya, jadi nggak nge-scroll kayak kita ngeklik link HTML5 ini, belum, karena belum kita kasih ID-nya. Nah, caranya gimana supaya bisa nge-scroll otomatis? Nah, teman-teman kasih di sini contoh aja ya, contoh di sini misalnya judulnya tadi ya, H1 nih, konten H1 ya. Kemudian nah di sini teman-teman kasih ID sama dengan konten. Kalau nggak salah gini ya. Save, teman-teman refresh ini. Nah, gitu ya. Jadi dia linknya akan otomatis mencari ID di dalam halaman ini, mencari elemen yang mempunyai ID konten gitu ya. Nah, karena karena elemen dengan ID konten ini ada di bawah, maka si browser akan otomatis men-scroll ke bagian konten tersebut. Nah, men-scroll ke bagian konten tersebut. Kita coba lagi sekali. Nah, gitu ya. Oke, saya kira teman-teman paham. Dan ID ini nggak mesti pada H1 ya, bisa pada H2, H3 sampai H6, bisa juga pada disematkan pada tag paragraf atau tag P, bisa pada pokoknya di semua tag yang bisa kita kasih ID gitu ya. Tapi biasanya pada tag H atau tag P atau tag A, tag ancor ya, tag link. Nah, gitu. Biasanya ID itu ditaruh di situ. Oke, ini fungsi URL yang keempat, yaitu untuk menuju ID tertentu yang ada di suatu halaman ya. Saya kira penjelasannya cukup
bisa dipahami lah ya. Saya yakin ini bisa dipahami, dan saya nggak mau terlalu detail karena ini level level awal. Karena nanti di di video-video tutorial selanjutnya mengenai penjelasan lain tentang link ini akan dijelaskan pada video-video tersebut. Jadi nggak semuanya tentang link ini saya bahas di satu video ini aja ya. Oke. Oke, ini kita delete dulu. Kemudian saya pengen kasih juga penjelasan tentang ini. Jadi link itu selain atribut href ini, ada juga atribut yang namanya target nih teman-teman. Target ya. Target, atributnya target, nilainya bisa blank, bisa self, bisa parent, bisa top. Kita akan bahas atau explore fungsi masing-masing nilai target ini. Oke. Yang pertama adalah target sama dengan self. Apa fungsinya? Nah, di sini kita akan membuka dokumen ini ya. Oke, ini aja saya hapus ini. Oh, di sini aja deh. Oh, di sini. Target sama dengan self. Tulisannya usahakan kecil ya. Self. Fungsinya apa? Fungsinya adalah membuka dokumen pada jendela yang sama ya. Jadi halaman kita kan berada pada alamat ini ya. Pada tab ini, namanya tab dari sebuah browser. Kemudian kalau kita klik yang targetnya yang targetnya self tadi, maka link ini akan dibuka pada tab yang sama, gitu aja deh. Nah, dibuka pada tab yang sama ya. Jadi google.com ini dibuka pada tab yang sama dengan web latihan 1.html kita ya. Oke, saya back. Nah, kemudian itu fungsi self. Kemudian gimana kalau blank? Kalau blank, ini saya menggunakan latihan yang kedua aja supaya teman-teman jelas ya. Oh, maaf, target, kemudian di sini blank. Oke. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menampilkan dokumen di mana? Nah, di tab baru. Nah, coba kita praktikkan. Ini save. Kemudian saya refresh ini. Kemudian kalau saya klik ini, seharusnya dia berpindah ke tab baru ya. Nah, dia pindah ke tab baru teman-teman. Nah, jadi target dengan nilai-nilai ini tuh punya fungsi masing-masing. Sehingga apa? Kalau kita ingin membuat aplikasi web yang kalau kita klik linknya, kemudian dia berpindah ke tab lain. Nah, kita bisa menggunakan target yang sesuai gitu ya. Gitu aja deh ya penjelasannya. Saya kira teman-teman bisa memahami lah ya. Oke. Nah, gini. Kenapa nilainya nggak cuma self atau nggak cuma satu aja? Kenapa harus web itu dibuka di tab yang lain gitu kan? Nah, itu tujuannya adalah si programmer pengen kalau link ini diklik, jadi web yang ada ini tidak ke close, tidak berpindah seperti ini ya. Ya gitu. Tidak berpindah ke halaman lain, sehingga web ini tetap bisa dibaca oleh pengguna tanpa dia menekan back. Nah, jadi gini. Kita membuka halaman web di sini kan. Nah, dan targetnya tadi blank, sehingga dibuka di halaman yang lainnya. Itu fungsinya kita bisa melihat dua buah informasi secara instan lah ya. Jadi kita bisa pindah-pindah seperti ini, pindah tab seperti ini tanpa kita menekan back. Kan kalau menekan back lama lagi ya prosesnya, back lagi. Kita pengen ke latihan 1, ternyata kita berada di latihan 2, back lagi, kita harus back lagi. Nah gitu, jadi untuk memudahkan. Nah seperti itu ya. Oke, itu untuk yang blank. Kemudian untuk yang frame parent gimana? Nah, kalau yang parent ini dia bahasanya beda ya dengan yang kita bahas sekarang. Dia
di sini untuk menampilkan dokumen pada sebuah frame gitu. Kemudian kalau top membuka dokumen full body of the window. Coba kita yang part ini nggak bisa kita coba ya karena bahasannya terlalu luas. Kalau yang top kita coba untuk apa. Nah misalnya kita yang ini aja deh, yang Google tadi kita save jadi top ya. Kemudian nah fungsinya maksudnya apa, sama aja ya, sama aja kayak self ini, sama kayak self. Jadi nggak begitu apa, nggak ngaruh lah ya. Tapi teman-teman mungkin bertanya kenapa sih harus ada top. Nah itu nanti ada fungsinya, ada apa, ada kelebihannya daripada target dengan nilai self ya, yang kalau kita pemula sih nggak terlalu ngaruh gitu ya. Tapi kalau bagi orang-orang yang mahir, nah dia target top ini pasti berguna ya. Oke, ini nah jadi kalau kita target ini apakah harus wajib diinputkan? Oh, enggak mesti. Atribut target ini bisa kita buang. Nah jadi kalau kita buang atribut target ini, nilai targetnya itu secara otomatis menjadi self. Artinya nih ya, nih kalau kita kasih di sini targetnya self nih, kalau targetnya self ini sama aja dengan target yang kita hilangkan targetnya, sama aja ya, karena dia sama-sama membuka web di link di satu tab yang sama gitu ya, sama aja karena nilai default dari target itu dia self. Oke, saya kira teman-teman sudah paham ya mengenai link ini, jenis-jenisnya, kegunaannya. Nah dan ini juga kita bisa menggunakan gambar sebagai link ya. Tadi contohnya saya kasih di sini. Misalnya di sini cara menampilkan cara supaya gambar itu bisa jadi link gimana? Nah, kita kasih ahref dulu kan, kemudian alamat dari dokumen HTML yang kita tuju. Ini misalnya default.html ya. Atau default.isp atau di sini google.com. http __ www.google.com. Oke. Nah, ini gambar. Jadi kita tampilkan gambar dengan tag imgsrc ini ya. Kemudian gambar tersebut ditaruh di dalam tag ancor atau tag A. Nah, maka nanti kalau kita run ya, ini kita perhatikan nih di bagian bawah sini dia tertulis www.google.com untuk alamat link yang ditujunya. Kalau kita klik nanti gambar ini, kalau kita klik gimana? http nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? www.google.com ya, karena mungkin ada ininya, ada batasannya kalau di sini. Oke, saya copy aja deh. Kita ke latihan yang ini aja supaya jelas ya. Ke latihan ini aja karena kalau di web tersebut kayaknya nggak kayaknya ada batasannya. Oke, gini saya tap. Oke, gambar kita apa? Ada apa di sini ya? Gambarnya di dalam folder. Aduh. Saya copy ya, atau saya ini aja download gambar di Google ya. Oke, cara download gambar di Google gimana? Cari gambarnya, contohnya ikon Google, kemudian di sini kemudian teman-teman bisa pilih salah satu ya. Saya copy, bukan copy, saya save, kemudian taruh di mana tadi, tutorial HTML, kasih nama ya, mau ditaruh di folder terserah, saya di luar aja deh, icon Google, dah aja, save. Kemudian nanti di folder kita ada ikon google.png, kita copy. Nah, cara supaya bisa mengopi nama file ini, teman-teman bisa tekan F2 di keyboard, F2 ya, F2,
atau klik kanan rename, seperti itu. Klik kanan rename, di copy aja. Kemudian kita ke latihan 1 tadi, di src nya menjadi ini, menjadi ikon google.png. Kita save, kemudian kita ke browser, buka latihan 1 HTML. Nah kalau kita klik, nah dia menuju Google. Nah kenapa gambar ini, padahal gambar ini ya, padahal sudah kita kasih link www.google.com, kenapa dia nggak ngebuka Google ya? Itu karena dari pihak W3 School ini, dari website 3 School ini tidak mengizinkan alamat Google ini dibuka di sini, di editor online mereka gitu ya. Nah karena alasan seperti itu, makanya yang kita ini berfungsi dan bisa membuka www.google.com, sedangkan yang mereka nggak bisa. Oke, ini kalau pengen dirapikan ya, gambarnya terlalu besar kan, coba kita rubah menjadi width, widthnya sama dengan 75. Coba saya save, kemudian oke, oh masih terlalu besar. Oke, coba di sini 35. Nah seperti ini. Nah gitu ya. Nah di sini teman-teman bisa latihan juga, misalnya gambar ini tambahin nih gambar untuk menampilkan icon YouTube. Nah kemudian kalau diklik icon YouTube-nya pindah ke halaman youtube.com gitu ya. Ini untuk ini aja, untuk latihan-latihan, untuk memperdalam ilmunya, memperdalam ilmu juga pengalamannya gitu ya, ilmu dan pengalamannya. Nggak jelas tadi ya. Oke, tadi email untuk gambar. Nah sekarang aduh, oke saya lanjutin aja ya. Masih ada sedikit lagi pembahasan yang cukup perlu gitu ya bagi teman-teman. Ini ada juga link untuk mengirim email ya. Nah jadi link ini bisa kita gunakan untuk mengirim email ke seseorang melalui alamat email ya. Coba kita klik send mail. Nah jadi ketika kita klik linknya, akan muncul suatu notifikasi di jendela monitor kita ya. Kita klik. Nah ini adalah untuk membuka link tersebut, mau pakai Outlook, mau pakai biasanya pakai Microsoft Outlook ya, atau pakai Google Mail kalau yang pakai smartphone Android bisa juga. Tapi untuk link yang ini sendiri sih dia jarang dipakai, yang Mail2 ini ya, Href Mail2 ini jarang dipakai, jadi ya gitu, nggak terlalu bisa kita bahas secara detail ya. Tapi untuk mengetahuinya saja ya, sebagai pengetahuan aja ya, saya jelaskannya. Kemudian di sini juga ada atribut title ya. Tadi kan ada atribut target, sekarang ada atribut title. Atribut title ini gunanya untuk apa nih? Gunanya untuk menampilkan seperti ini. Kalau kita arahkan kursor ke atas link, nanti ada tulisan nih, tooltipsnya. Nah tulisan Go to W3 Schools ini yang ada di dalam title ini akan muncul di atas kursor, di atas link, kalau kursor ditaruh di atas link tersebut. Nah seperti itu ya. Ini juga cukup menarik untuk dipelajari ya. Siapa tahu teman-teman pengen bikin link yang ada tooltipsnya untuk menjelaskan sesuatu di dalamnya ya. Baik, kira-kira seperti itu tutorial kali ini. Sisanya teman-teman bisa baca-baca lagi ya, karena ya buat ngoding itu kalau cuma mengandalkan penjelasan standar ya, bisa jadi lambat bisanya dan sedikit pengetahuannya terbatas ya. Tapi kalau teman-teman eksplor sendiri, nah itu akan banyak sekali penambahan ilmu serta pengalamannya mengenai coding, khususnya HTML ini ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan di video tutorial berikutnya kita akan membahas tentang list ya, tentang list, ada nggak list? Nah tentang list ini. Oke, nah jadi sampai jumpa di video berikutnya. Untuk video kali ini kalau ada kurang lebihnya saya mohon dimaklumi.
Terima kasih sudah menyimak. Kemudian kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.